Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kitab Bulughul Maram. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah muqaddimah kitab Fathul Qorib. Nah, yang ini kita back kembali kepada kajian kitab Bulughul Maram. Nah, mungkin ada beberapa kajian juga nanti pembahasan masalah kitab-kitab yang lain. Tidak menutup kemungkinan saya pun akan membahas kitab-kitab yang lain, seperti halnya kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab-kitab Ta'lim Muta'allim dan lain-lainnya. Tapi di channel ini tumpuan saya dari awal membangun channel ini, ya kan, merayap bertahap, step by step. Kalau untuk kajian agama Islam, yang saya tekankan di sini adalah fikih itu sendiri. Fikih ini berkaitan kepada bab sholat, bab toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, seperti itu. Dan itu penekanan yang step by step, ya kan, kitabnya mulai dari yang kecil, agak besar, sampai yang paling besar, ya, induk dari kitab Al-Imam Syafi'i, yaitu Al-Um. Nah, penting untuk teman-teman pelajari supaya kita di dalam menjalankan amalan-amalan syariah Islam, hukum-hukum Islam itu tidak gampang diprovokasi, tidak gampang simpang siur, ya, tidak gampang dipengaruhi oleh orang, seperti itu. Kenapa kok sekarang banyak orang yang mudah terpengaruh dengan berbagai macam organisasi dari luar, kemudian firqoh-firqoh dari luar, kemudian kita mudah terpedaya, kita mudah termakan, terhasut, ya, karena kita jujur aja basic dari awal kita belum punya. Basic Al-Quran dan hadis secara utuh kita masih belum punya. Jadi banyak teman-teman, ya, baik teman-teman saya pribadi, keluarga saya pribadi, itu termakan organisasi-organisasi yang entah berantah, kita nggak tahu asal usulnya, pemahamannya seperti apa, kemudian tujuan akhirnya kayak gimana. Yaitu karena kita nggak tahu basicnya seperti apa, kemudian asal mulanya dari mana, pemahamannya seperti apa terhadap, kita gampang saja terprovokasi seperti itu. Dan kita gampang menjudge sesuatu yang berbeda tanpa kita tahu ini benar apa salahnya, seperti itu. Contoh halnya mungkin yang biasa terjadi lah, kalau misalkan sekarang yang mungkin tidak ada habis-habisnya, yaitu masalah NU, Muhammadiyah, plus yang sekarang lagi marak adalah Wahabi, seperti itu. Ya, mungkin di antara teman-teman semua, oke,
mungkin ada yang tidak sependapat, itu adalah hak teman-teman untuk tidak sependapat, karena latar belakang teman-teman mungkin banyak yang NU, banyak yang Muhammadiyah, seperti itu. Dengan istilahnya mayoritas mazhab di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya itu Asy'ari Maturidi, sehingga ketika masuk ajaran Wahabi, Tohawiyah, kita kaget tanpa kita belajar mengkaji lagi apa yang mereka bawa. Kita langsung menjadi mereka, oh ini salah, oh ini tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Padahal sebenarnya banyak dari kitab-kitab mereka, dari apa yang mereka sampaikan itu bisa kita ambil, seperti itu. Dan itu pun juga pendapat mereka yang saya pelajari sendiri adalah pendapat-pendapat dari kalangan ulama salafus sholihin. Mazhabnya juga mazhab yang diakui oleh seluruh internasional, yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Adapun plus minus dari mereka itu ya karena masalah teknis ya, masalah yang memang nggak semua orang, nggak semua firqah itu 100% baik, tidak 100% juga buruk. Nah, tergantung kita mendalami lagi, seperti itu. Kalau misalkan kita bisa menjudge mereka salah, di mana letak salahnya. Kalau bisa menjudge mereka itu baik, kita juga tahu di mana letak bagusnya. Seperti halnya juga NU. Kalau saya berbicara NU juga ada sisi plus minusnya, seperti itu. Banyak orang-orang NU juga yang tidak tahu dasarnya seperti apa, kitab-kitab yang dipergunakan oleh NU itu seperti apa, kayak gitu. Kita mungkin hanya tahu dari kiai A, B, C, dan D kayak gitu, tanpa kita mentelaah kembali kitab-kitabnya seperti apa, referensinya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau kami yang dididik di pondok pesantren, kalangan santri, seperti itu, yang ditekankan pada kiai-kiai kami, pada ustadz-ustadz kami adalah kitab-kitab itu sendiri, di mana kita mengikuti para kiai, para ustadz itu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan karangan-karangan kitab ulama salafus sholihin, yang mana biasa kita pelajari lah di umumnya di kalangan pondok pesantren, kitab Safinatun Najah, Sulaum Taufik, itu yang dasar saya pelajari di kelas 1 kelas 1 diniyah kalau umumnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kelas 2 itu sudah menginjak kitab ini Bulughul Maram, itu hadisnya, kemudian Fathul Qorib. Nah, kalau di dalam akidah, kalau yang kami pelajari itu Kifayatul Awam. Nah, Kifayatul Awam itu membahas masalah tauhid. Nah, tauhid ini tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah, seperti itu. Saya memang digembleng di sejak kecil itu Asy'ari Maturidi, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah kelas 2 itu Husun Hamidiyah, lanjut terus seperti itu sampai kepada dalil-dalilnya, dalil ijmali dan dalil tafsiri, seperti itu. Nah, kalau saya mempelajari lagi kitab Tohawiyah, bukan berarti saya tidak sepakat atau mengkhianati atau apalah dengan ajaran Asy'ari Maturidiyah, tapi saya juga membuka wawasan saya pribadi, belajar lagi ini yang mereka bawa itu ajarannya seperti apa, kemudian pemahamannya seperti apa, kitab-kitab referensinya seperti apa, seperti itu. Jangan sampai saya menjudge mereka, mengkafir-kafirkan mereka, tapi yang kita kafir-kafirkan itu kita nggak tahu
ternyata itu adalah ulama-ulama salafus sholihin yang kita kafirkan seperti itu. Karena Tohawiyah itu sendiri misalkan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu juga ada dalil-dalilnya, itu lengkap, Al-Quran dan hadisnya ada. Kalau kita mempelajari kitab-kitabnya itu lengkap, banyak berjilid-jilid seperti itu. Nah, beda kalau misalkan Asy'ariyah, Maturidiyah, saya juga belum dapat kalau kitab-kitabnya yang seperti apa, kalau misalkan yang tebal-tebalnya. Tapi insya Allah nanti saya coba akan cari dan akan gali lagi yang lebih detail. Kemudian tujuan saya membuat channel ini sendiri tidak lain dan tidak bukan, sekali lagi penekanan saya tidak memihak kepada organisasi manapun, baik itu luar atau dalam negeri. Misalkan ada teman-teman yang mungkin di sini berpaham Nahdlatul Ulama, mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, maka saya akan mengajarkan kepada kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok Nahdlatul Ulama. Begitu juga Muhammadiyah, seperti itu. Muhammadiyah, kitab apa saja yang dipelajari di Muhammadiyah itu juga yang akan saya ajarkan di channel ini. Tapi biasanya antara NU dan Muhammadiyah itu tidak terlampau jauh. Bahkan kalau yang saya perhatikan sendiri, kitab-kitab yang dipelajari Muhammadiyah itu pun juga kurang lebih sama, hanya berbeda-beda tipis saja kok. Misalkan Muhammadiyah tidak ada tahlilan, NU ada tahlilannya. Itu juga ada dalil-dalilnya sendiri seperti itu, dan semuanya juga berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian juga ada kunut dengan tidak kunut. Itu pembahasan dari saya kecil sampai saya sekarang itu masih belum selesai dan sampai sekarang masih meruncing. Padahal kami di pondok pesantren itu sudah kelar pembahasannya dan itu saja. Cuman ya pembahasan itu terus meruncing sampai sekarang. Nah, kemudian juga masalah tauhid, akidah juga sampai sekarang juga masih meruncing. Di mana Allah ada yang mengatakan Allah itu di hati kita, itu ada Al-Quran dan hadisnya. Kalau Allah di atas arsy juga ada Al-Quran dan hadisnya, seperti itu. Ada pendapat kalangan-kalangan ulama dan itu adalah khilafiyah mu'tabar, khilaf yang mu'tabar, perbedaan yang mu'tabar, dan itu sudah umum terjadi dan kita tidak bisa menyatukan dari semua perbedaan pendapat, itu tidak bisa. Karena apa? Yang namanya hukum sedari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwasanya kita yang penekanan taklid itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja konteksnya yang kita bisa betul-betul harus mengikuti, kayak gitu, mutlak harus kita ikuti. Selain daripada itu ya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Konteksnya seperti itu. Kita tidak bisa ta'assub dalam satu mazhab. Misalkan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling benar, di lain daripada itu salah, tidak boleh. Nah, selama ada beberapa mazhab yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka itu adalah mazhab yang benar. Nah, di dunia ini yang sekarang umumnya ada 4 mazhab yang muktabar. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak lagi mazhab-mazhab seperti itu. Tapi di antara beberapa mazhab ini ada beberapa murid-muridnya yang tidak mencatat, yang tidak mencetak ulang lagi
fatwa-fatwa guru-gurunya, sehingga mazhab mereka itu sendiri hilang dengan sendirinya. Dan itu ada di kitab-kitab karangan kayak misalnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, itu ada disebut mazhab-mazhabnya seperti apa saja mazhabnya, kemudian pendapatnya seperti apa, imamnya seperti apa. Nah, itu. Jadi ya kembali lagi, selama pada kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka itu sah, meskipun di situ ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu kalau misalkan didasarkan dengan Al-Quran dan hadis, itu sah. Sekali lagi sah. Jadi penekanan saya di sini adalah mempersatukan perbedaan di antara semua perbedaan. Seperti itu. Mempersatukan bukan berarti kita harus berdamai. Misalkan Wahabi harus ikut dengan saya harus ikut dengan Wahabi, tidak. Seperti itu. Tapi saya menjelaskan kalau misalkan Wahabi seperti ini, maka dalil-dalilnya seperti ini yang akan saya bahas. Seperti itu. Kalau misalkan NU produksi hukumnya seperti ini, maka saya akan membahas landasan hukumnya seperti apa, kenapa bisa sampai seperti itu, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Itu semua umum terjadi, dan saya tidak ada hak untuk menyalahkan satu sama lain. Seperti itu. Kita akan kembali kepada bab wudu, hadis ke-34 dan 35. Seperti itu. Karena hadis bab wudu ini mulai dari 32, 34 sampai 35 itu satu kesatuan dan pembahasannya pun tidak terlalu panjang seperti itu. Nah, kemudian adapun pembahasan 34 sudah sebagian dibahas, tinggal fikih hadisnya yang belum selesai. Kemudian periwayat hadis. Nah, lanjut nanti ke bahasan hadis yang ke-35. Jadi di sini saya rangkap ya, karena 32, 34 itu pembahasannya pun sama ya. Itu penguatan hadis saja seperti itu. Oke, hadis yang 34 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wan Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi kalau misalkan yang kemarin itu ada di pembahasannya, kalau misalkan teman-teman nanti mau lihat di ini video sebelumnya, hadis ke-32 itu ada, sudah saya bahas tentang hadis Ali radhiyallahu anhu. Nanti saya akan lanjut saja kepada ini sambungan hadisnya. Wa an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali yang dimaksud sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bukan Rasulullah yang bersabda, di sini Ali yang berkata. Qala Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali di sini menceritakan tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membasuh
mengusap rambutnya, jadi mengusap rambutnya seperti ini, wahidatan satu kali. Akhrajahu Abu Dawud. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadisnya sahih. Seperti itu. Hadisnya sahih, termaktub di dalam kitab Ahmad juz 1 halaman 110. Kemudian Abu Dawud 111, kemudian Ibnu Majah 404, Tirmizi 48, Nasai juz 167, Abu Jarud 68, Ibnu Huzaimah 147, Baihaqi bitahqiqi Ibnu Hibban, tahqiqnya Ibnu Hibban itu 1056, Baihaqi juz 147, dan bisa dilihat di kitab Al-Muharrar 38. Jadi hadisnya ini banyak dikutip oleh ulama-ulama hadis. Oke. Nah, kalau kita melihat sambungan hadis yang kemarin sudah kita bahas di kitab Ibanatul Ahkam, sambungan hadis ini ialah hadis yang lalu ialah Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahu wudu'i hadza summa shalla rak'atain lam yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Nah, barang siapa man tawadda'a, barang siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, lam yahdusu, dan dia tidak berhadas fihima, pada 2 rakaat tadi, nafsahu, dirinya sendiri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Seperti itu, yang terdahulu sampai yang akan datang. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat tanpa berbisik-bisik kepada dirinya sendiri ketika mengerjakan sholat 2 rakaat itu, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang kemudian. Apa yang dimaksud dengan makna la yuhaddisu fihi man nafsahu ialah seseorang itu tidak berbisik-bisik kepada dirinya sendiri mengenai urusan duniawinya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. La yuhaddisuhu, di sini tidak berbisik-bisik, tidak berbicara seperti itu. Maaf kalau misalkan tadi saya artikan di sini berhadas, di sini artinya tidak berbicara pada dirinya sendiri mengenai urusan duniawi yang urusan-urusan tidak penting kayak gitu ya, dan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, kita lanjut kepada fikih hadisnya. Jadi fikih hadis ini berkaitan dengan hadis nomor 32 kalau tidak salah ya. Mohon maaf, nanti ada yang bisa dianu, nanti ada yang ditegur, silakan kalau ada yang mau menegur. Tapi di sini ada fikih hadisnya. Ini fikih hadis 32 dan 34. 1, telah disepakati bahwa boleh meminta tolong mendatangkan air, dan hukum perbuatan ini tidak makruh. Lain halnya meminta tolong untuk membasuh anggota tubuh, maka itu makruh kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, meminta tolong mendatangkan air, minta ambilkan air dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah, atau kita menuangkan air itu tidak ada masalah, dan itu sudah saya bahas kemarin di kitab Safinatun Najah, meminta tolong pada saat kita berwudu, untuk hal berwudu. Yang kedua, disunahkan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan
sebelum memasukkannya ke dalam air, ke dalam bekas untuk mengambil air. Jadi kita memasukkan air seperti itu, yang air yang lebih dari 2 kulah maksudnya. Yang lebih dari 2 kulah itu anggaplah tandon besar, tong besar kayak gitu. Nah, itu kita disunahkan untuk memasukkan membasuh kedua telapak tangan kita tadi, membasuh kedua telapak tangan kita itu sebelum memasukkannya ke dalam bekas untuk mengambil air. Jadi kita basuh dulu seperti itu disunahkan. Kemudian baru kita nanti masukkan, kalau misalnya kita pakai yang kalau bahasa Maduranya itu saya lupa itu ada yang bak besar seperti itu. Jadi kalau misalnya ya kita basuh seperti itu sebelum kita ini, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel yang kita masukkan ke dalam. Kemudian yang ketiga, disunahkan membasuh beberapa anggota wudhu sebanyak 3 kali. Menurut pendapat jumhur ulama, 3 kali basuhan ini hukumnya sunnah, bukan wajib, karena terdapat hadis sahih menegaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan basuhan wudhu sebanyak 1 kali basuhan. Jadi kalau membasuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Itu kalau yang sahih, karena juga terdapat hadis yang sahih yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu membasuh basuhannya sebanyak 1 kali basuhan. Itu. Yang keempat, kedua siku-siku hendaklah dibasuh bersamaan dengan kedua tangan. Begitu pula kedua mata kaki hendaklah dibasuh bersamaan dengan kedua telapak kaki. Nah, karena ilah bermakna maaf, pemahaman seperti ini berlandaskan kepada perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan kita membasuh ini, nah maka bersamaan seperti itu sampai ini. Nah, kemudian kalau kaki itu sampai meskipun itu sampai mata kaki begitu kan, kaki yang bagian bawah ini kan, jari-jari sampai mata kaki, tapi ya semua harus bersamaan seperti itu. Itu membasuh telapak kaki. Dan usahakan ininya juga jari-jari juga harus dibasuh, terutama yang paling malas itu biasanya kita lakukan itu membasuh kaki. Nah, jari-jari kaki itu harus dibasuh seperti itu, karena jangan sampai air tidak mengalir ke di antara jari-jari kaki itu, sela-sela jari kaki itu. Yang kelima, mendahulukan sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Jadi disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri seperti itu. Kemudian yang keenam, wajib mengusap kepala secara mutlak. Namun adakah sudah memadai menyapu sebagian kepala atau menyapunya secara keseluruhan? Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan bahwa wajib meratakan usapan ke seluruh kepala. Pendapat ini didukung oleh sekumpulan mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan Imam Malik dan Imam Ahmad itu, kemudian juga didukung oleh sekumpulan mazhab Syafi'i, itu diusap seperti ini. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa cukup hanya mengusap sebagian kepala di antara mereka, dan pendapat ini ialah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa pendapat ulama Syafi'i juga yang mengatakan sunnahnya diratakan seperti ini. Ada juga yang cuma sebagian seperti itu, mengusap sebagian. Nah, mereka berpendapat bahwa wajib mengusap seluruh kepala menafsirkan huruf ba dalam firman-Nya birusikum adalah silah penghubung. Jadi birusikum ba di sini adalah silah penghubung. Jadi yang mengatakan bahwa roksun di sini, ba di sini,
Nah, mengusap seluruh kepala menafsirkan bahwa biruusikum artinya ya kepala, diusap seperti ini. Sedangkan pendapat yang sudah yang sudah memadai mengusap sebagian kepala mengatakan bahwa huruf ba tersebut adalah tab'idiyah. Itu tab'idiyah. Jadi tab'id ba'dun sebahagian. Nah, pada ayat ini masih bersifat umum dan perlu penjelasan. Dan kemudian dijelaskan oleh sunnah bahwa mengusap sebagian kepala sudah memadai, seperti itu. Dengan sebagian di sini menurut Imam Abu Hanifah adalah seperempat dari kepala. Jadi kalau misalkan sebagian itu maksudnya seperti apa? Seperempat dari kepala misalkan, nah ini kita anggap lain kepala, misalkan kayak gini ya. Kemudian potong seperempat, kita bagi seperempat ya. Gini bisa, segini bisa, atau yang bagian sini bisa. Seperti itu. Sedangkan menurut Al-Imam Syafi'i batas minimum sebahagian itu selagi perbuatan itu sudah dikatakan mengusap sekalipun diusapnya hanya sehelai rambut kepala. Jadi misalkan set kayak gitu. Itu sudah cukup. Yang nomor 7 disyariatkan tartib. Tartib di sini ya kalau misalkan dalam sholat, dalam berwudu itu wajib tartib. Tartib di sini bukan dalam maksud tartib apa ya? Kalau tartib ini dia harus berurutan maknanya. Jadi tidak boleh tangan muka di akhir, tangan duluan. Nggak ada urutan-urutannya. Jadi urutan itu sudah mutlak dan wajib dilakukan di dalam berwudu. Imam Syafi'i mewajibkan tartib itu, begitu pula Imam Ahmad. Lain hal dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di mana keduanya mengatakan bahwa tartib adalah sunnah. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tartib itu adalah sunnah. Itu. Jadi kalau misalkan mungkin ada orang-orang yang mungkin kakinya duluan atau tidak tertib kayak gitu, tidak tertib, maka ya itu pendapat dari mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Itu sudah umum. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu tertib wajib hukumnya. 8. Mengajar secara praktek. Dengan cara praktek atau peragaan mampu memberi kesan dan pengaruh yang lebih mendalam berbanding dengan mengajar secara teori. Jadi kita mengajarkan kepada orang-orang dengan cara praktek itu lebih bagus daripada teori. Kemudian 9, disyariatkan mengusap kepala 1 kali. Nah, mengusap kepala 1 kali ini hadisnya yang nomor 34 tadi yang saya bacakan. Periwayat hadis di sini adalah Humran ibnu Abban maula Khalifah Utsman bin Affan. Maula Khalifah Utsman bin Affan. Humran bin Abban ini adalah maulanya Khalifah Utsman bin Affan. Pemberian panglima perang Khalid bin Walid dari tawanan perang Ain At-Tamar. Ibnu Sa'ad berkata bahwa Humran banyak meriwayatkan hadis. Wa'il, Urwah, Atta, Al-Lais, Yazid bin Aslam mengambil riwayat daripadanya. Beliau meninggal dunia sesudah tahun 75 Hijriah. Nah, Al-Lais bin Sa'ad ini juga salah satu mazhab yang lain yang banyak diikuti oleh Al-Imam Syafi'i di Mesir. Beliau meninggal dunia sesudah tahun 75 Hijriah. Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi adalah orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan anak-anak. Seperti itu. Jadi dijelaskan di sini wa'an Ali. Di sini siapa Ali yang dimaksud? Hadis yang 34 di sini adalah Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi adalah orang
yang mula-mula masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kalau dari kalangan perempuan Siti Khadijah. Nah, kalau dari kalangan orang tua Abu Bakar. Kalau dari kalangan bangsawan, kalau nggak salah orang kaya itu Utsman bin Affan. Nah, dari kalangan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah bapak saudara Rasulullah SAW dan saudara sepupunya. Beliau kawin dengan Fatimah, kemudian mempunyai anak Al-Hasan Al-Husain. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Beliau diberi gelar Abu Turab oleh Nabi SAW menyertai setiap peperangan kecuali perang Tabuk, karena pada waktu itu beliau ditugaskan untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW di Madinah. Ali meninggal dunia secara syahid di Kufah pada bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah pada usia 63 tahun. Itu Ali bin Abi Thalib. Kisah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah penggalan itu tadi pembahasan hadis nomor 32, 33 dan 34. Kemudian kita lanjut pembahasan hadis 35. Nah, 35 ini tidak begitu banyak. Wa an Abdillah ibn Zaid an Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaihi. Wa fi lafzi bada'a muqaddami ra'si hatta dhahaba biha ila qafaha summa raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. An Abdillah bin Zaid an Asim, dari Abdillah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu fi sifati wudu, tentang tata cara berwudu. Abdillah bin Zaid ini berkata, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masaha sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya adalah masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bi ra'sihi, kepalanya. Fa aqbala bi yadihi wa adbara. Fa aqbala di sini artinya melewatkan kedua kepalanya ke hadapan lalu pula ke belakang kepala. Nah, jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, nah semuanya hadisnya adalah kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu yang nomor 35. Jadi diusap semua kayak gitu. Nah, karena Rasulullah juga pernah melakukan itu, mengusap kepalanya mulai dari depan sampai belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut lafaz lain dari Al-Bukhari dan Muslim disebutkan beliau memulai usapannya pada bagian permulaan kepala. Jadi mulai dari permulaan kepala lalu melewatkan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula. Jadi seperti ini, kemudian kayak gini. Nah, itu kalau penjabaran hadis nomor 35. Hadis ini mengandungi dua cara mengusap kepala. Yang pertama dimulai dari bagian belakang kepala menuju bagian depan. Nah, seperti ini. Kedua, dimulai dari bagian hadapan menuju bagian belakang, lalu kembalikan semula ke belakang.
Ada yang seperti ini juga, kemudian gini. Jadi ada yang dari belakang ke depan, yang pertama dari belakang ke depan. Ada yang dari depan ke belakang kemudian dikembalikan lagi ke depan, seperti itu. Analisis lafadznya adalah wa fil lafzi lahuma, dan menurut lafaz lain yang dikemukakan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim. Fikih hadisnya sehubungan dengan masalah mengusap kepala, ulama di dalamnya mempunyai 3 pendapat. Menurut makna yang zahir, menurut hadis ini, hendaklah seseorang memulainya dari bagian kepala hadapan yang bersebelahan dengan batas wajah, lalu mengusapnya hingga ke tengkuk. Jadi ke tengkuk seperti ini. Setelah itu usapan itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya di mana ia memulai usapannya tersebut, yaitu hingga batas permulaan tumbuhnya rambut kepala yang berhampiran dengan batas wajahnya. Yang kedua, hendaklah seseorang memulai dari bagian kepala, belakang kepala, lalu dilanjutkan ke arah bagian belakang. Jadi ini memulai belakang kepala seperti ini ke depan. Setelah itu dikembalikan pula ke arah belakang kepala. Nah, pemahaman ini berlandasan kepada makna zahir lafadz yang menyebutkan aqbala wa adbara. Aqbala wa adbara, seperti itu. Nah, kayak gini, bisa kayak gini. Yang melakukan usapan ke arah hadapan kepala, sedangkan idbar melakukan usapan ke arah belakang kepala. Gambaran seperti ini disebutkan pula dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW memulai dari bagian belakang ke belakang kepalanya. Yang ketiga, hendaklah seseorang memulai usapan dari ubun-ubun lalu menuju ke bagian hadapan kepala. Setelah itu diteruskan ke bagian belakang kepala dan kembali semula ke arah semula di mana ia memulai usapan itu, yaitu ubun-ubun. Jadi mulai ubun-ubun di sini, kemudian menuju ke bagian hadapan kepala, kemudian dibalikan lagi ke ubun-ubun. Ada yang seperti itu juga. Ulama yang mengatakan demikian itu bertujuan memelihara pengertian yang terkandung di dalam kalimat baginda memulai dari bagian hadapan kepalanya. Pendapat ketiga ini sejalan dengan pemahaman lafadz aqbalah yang artinya memulai usapannya dari belakang ke bagian kepala, dari belakang ke depan bagian kepala. Tujuan ketiga pendapat ini ialah meratakan kepala dengan usapan ialah termasuk perbuatan di mana seseorang dibolehkan memilih salah satu dari ketiga-tiga pendapat tersebut. Periwayat hadis adalah Ubaidah bin Zaid al-Aslam al-Ansari al-Mazini an-Najjari al-Madani. Ia adalah seorang sahabat yang disegani dan beliau yang membunuh Musailamah al-Kadzab dan dibantu oleh Al-Wahsy. Jadi Ubaidillah bin Zaid bin Aslam al-Ansari ini adalah orang yang membunuh Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah salah satu nabi palsu yang pengen diberantas di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dibantu oleh Wahsy. Wahsy ini siapa? Wahsy ini adalah budak dari Hindun yang membunuh paman Rasulullah sendiri, yaitu Hamzah. Beliau banyak meriwayatkan 48 hadis. Di antara ulama yang meriwayatkan hadis daripadanya adalah Ubadah bin Habib. Kemudian Ibnu Al-Musayyab, Al-Wahsy Ibnu Hibban, Al-Wahsy Ibnu Hibban. Al-Waqidi mengatakan bahwa Ubaidillah mati syahid dalam perang Al-Harrah pada tahun 63 Hijriah. Nah, itu tadi pembahasan hadis yang mulai dari hadis nomor 35, 36,
kemudian salah, mulai dari 32, 33 sampai 34 ya, 34, 33, 34, 35. Nah, itu semuanya satu konteks berurutan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mengusap sebagian kepala, nah itu konteksnya dari hadis 34. Nah, kalau misalkan teman-teman mengusapnya seperti ini, kemudian ke depan, itu konteks hadisnya adalah hadis nomor 35, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan wudhu sebagaimana Rasulullah, ya ini hadisnya nomor 32, 33, 34, 35. Nah, nanti kita akan bahas hadis selanjutnya nih nomor 36 dan 37 selanjutnya, seperti itu. Oke, sampai sekian dulu. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya menyinggung teman-teman, hati teman-teman, mungkin ada kata-kata saya yang terpleset, silahkan kasih teguran di kolom komentar, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau melihat lagi pembahasan-pembahasan yang lain sebelumnya, bisa lihat di kolom playlist. Itu saya sudah kumpulkan semuanya di kolom playlist, tersusun rapi seperti itu. Jadi pembahasan hadis kitab Bulughul Maram ini kalau saya dulu belajarnya itu satu persatu ya, mulai dari kitab Bulughul Maram, kemudian baru lanjut ke syarahnya. Ini langsung satu persatu. Jadi hadis pertama dengan syarahnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapat semua penjabarannya. Jadi karena apa? Satu persatu setiap hadis itu ada fikih hadisnya, pemahaman hadisnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita sembarangan dalam membahas masalah hadis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.